Gadis Banyuasin belagak ngan cantik senyum menawan, bujangnya geger, gadisnya anggun, budi biasanya sopan ngan santun. Bujang gadis Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan bahas tentang senam lantai. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebagai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, mengingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya lebih berkembang ya. Jangan lupa like dan komentarnya seperti yang telah lalu. Oke? Senam lantai, langsung saja ya. Senam lantai induk organisasi senam di Indonesia itu Persani, Persatuan Senam Nasional Indonesia ya. Kemudian kalau di dunianya ada FIG ya, Federation International Gymnastic. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat, jadi bebas ya. Rangkaian senam lantai, penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Pada gerak rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai. Yang pertama adalah gunakan matras, karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai untuk keamanan tentunya ya. Yang kedua, letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Yang ketiga, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Yang keempat, sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan atau gerakan senam. Sebelum melakukan teknik senam lantai, biasanya dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu ya. Harus dibiasakan pemanasan, karena pemanasan itu bersifat mencegah terjadinya cedera. Selanjutnya dalam melakukan olahraga senam lantai, dimulai dari teknik paling dasar, menengah hingga teknik sulit ya. Terakhir, ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan atau guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Gerakan yang pertama yang kita bahas dalam senam lantai adalah gerakan yang paling mudah, yaitu roll ke depan. Walaupun kelihatannya gerakan ini mudah, tapi masih banyak yang tidak bisa melakukannya. Saya yakin anak-anak mulai dari SD sampai ke SMP sudah pernah melakukan roll ke depan ya. Roll ke depan atau berguling ke depan menggunakan tengkuk atau bagian belakang badan, punggung, bukan ubun-ubun atau kepala bagian atas ya. Kemudian dilanjutkan pinggang dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Cara melakukannya seperti ini. 1. Sikap permulaan jongkok. 2 tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk. Kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk atau leher bagian belakang terlebih dahulu, dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Keempat, kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun kembali ya. Kembali ke posisi semula maksudnya. Untuk lebih jelas perhatikan video teknik melakukan gerakan senam lantai, yaitu gerakan roll ke depan berikut ini. Selanjutnya adalah roll ke belakang atau roll belakang, mengguling badan ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala tundukkan sampai dagu melekat. Dan ini roll ke belakang ini sebenarnya kebalikan dari melakukan roll ke depan ya. Ini agak, kalau di senam lantai ini kemampuannya menengah lah ya.
menengah ke bawah gitu tingkat kesulitannya. Jadi agak sedikit sulit biasanya roll ke belakang, tapi bisa dipelajari. Ya, cara melakukannya seperti berikut ya, ada gambar juga di situ. Sikap permulaan dalam posisi jongkok, kedua tangan di depan dan kaki sedikit rapat, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Jadi bantuan telapak tangan ya mendorongnya supaya kembali ke semula. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas materai. Kembali ke sikap awal yaitu jongkok ya. Untuk lebih jelas perhatikan video berikut ini. Selanjutnya adalah headstand. Dari katanya aja udah tahu ya, head itu kepala, stand itu berdiri. Posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala atau otot leher sebagai titik tumpuannya. Biasanya headstand juga disebut copstand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh dan keberanian. Ini menengah ke atas ya tingkat kesulitannya ya. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Seorang cewek melakukan headstand ya. Cara melakukan yaitu sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan ya. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Angkat tungkai ke atas satu persatu bersamaan untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan. Panggul ke depan dan punggung membusur. Berakhir pada sikap tegak badan dan tungkai rapat lurus ke atas. Berdiri terbalik ya. Untuk lebih jelas perhatikan video headstand berikut ini. Selanjutnya adalah handstand. Ya, kalau tadi ada headstand, ini handstand. Hand adalah tangan, stand adalah berdiri. Berdiri dengan kedua tangan ya. Sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan, kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstands adalah harus dilakukan di atas landasan atau alas yang keras, misal lantai, karena akan memudahkan dalam bertumpu. Jika dilakukan di matras ya tidak akan seimbang ya. Jika dibandingkan melakukannya di atas alas yang lunak, misal matras ya agak sedikit goyah nanti ya. Cara melakukan gerakan headstand ya bisa dilihat di gambar juga. Berdiri tegak, kaki diseraikan ke muka dan ke belakang. Bungkukkan badan, tangan menumpu selebar bahu, lengan lurus, pandangan agak ke depan. Kemudian setinggi-tingginya diangkat kaki, tungkai ke depan bengkok, sedang tungkai ke belakang lurus. Ayunkan tungkai ke belakang ke atas, diikuti tungkai yang lain. Kedua tungkai rapat dan lurus, membentuk satu garis dengan badan dan lengan. Ya, dan pertahankan keseimbangan selama mungkin. Ya. Untuk lebih jelas perhatikan video berikut ini. Selanjutnya adalah kayang. Posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai daripada gerakan kayang itu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan bahu. Ya, bukan kelenturan pinggang, tapi bahu karena panggul tangan akan bergerak secara maksimal. Cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul, kedua kaki ditekuk, sikap tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang, kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Posisi badan melengkung sampai membentuk busur ya. Bisa dibantu gerakan ini. Perhatikan video berikut ini untuk gerakan kayang. Selanjutnya adalah sikap lilin, sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas, ya dikeraskan rapat bersama-sama.
Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Cara melakukan: tidur terlentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Pertahankan sikap ini beberapa saat. Perhatikan gambar dan perhatikan video berikut ini. Ya, terakhir adalah manfaat senam lantai. Banyak sekali ya anak-anakku sekalian manfaat senam lantai. Di antaranya ya bisa kemampuan gerak tubuh semakin lincah, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada ya. Menambah kekuatan fisik, menjaga keseimbangan, menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan jantung, melatih lompatan, meluruskan tubuh yang bungkuk, melatih fokus, membakar lemak, dan sirkulasi aliran darah lebih lancar. Ini sangat bermanfaat sekali di masa pandemi ya. Sampai beribet-ibet ya. Apabila dilakukan dengan teratur, dengan tepat, dan dengan aman tentunya ya, karena keamanan yang paling utama ya. Demikian video yang dapat Bapak sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan boleh dibagikan di laman Facebook masing-masing ya. Berikan like dan komen yang positif. Terima kasih buat yang menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ada amal ibadahnya untuk kita semua. Semoga sehat selalu anak-anakku dimanapun berada. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.